seperti ini. Anda lihat ya, kondisi air ember misalnya apa nih, maunya ember 4 liter, isi 0, spacebar 1, kita enter. Nah, Anda lihat ya. Nah, ini si program dia mencari cara ya, bagaimana cara dia langkah-langkah dari 8 langkah yang 6 langkah ya, 6 langkah itu sudah buat untuk mendapatkan air 0 dan 1 ya. Nah, dia lihat dia mengisi penuh ember 4 liter, penuh ember 3 liter. Nah, dalam program kita tidak pernah mengarahkan bahwa untuk mendapatkan 001 caranya adalah seperti ini. Dia akan mencari sendiri. Nah, itu yang disebut dengan AI ya. Jadi sebenarnya kita lebih tadi butuh aturannya, lalu dia bekerja berdasarkan aturan tersebut ya. Jadi makanya saya mungkin pernah analogikan ya, seperti ada misalnya setir gitu ya, ada memahami bagaimana aturan lalu lintas, polisi juga beritahu ini nggak boleh belok, ini nggak boleh ini gitu ya. Terus kemudian ada mau jalan ya, tapi ada tahu ini nggak bisa lewat sini, nggak boleh lewat sini, ya udah saya lewat jalan yang kira-kira terdekat menurut saya gitu ya. Berdasarkan aturan-aturan itu juga nanti diikutin gitu ya, diikutin. Nah, ini juga sama ya, ini ada aturan-aturannya, bagaimana aturannya sudah ada untuk mendapatkan air 0 dan 1. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, ini yang disebut dengan model AI. Artinya dalam program kita tidak pernah mendefinisikan, karena kita tidak pernah artinya bukan tidak bisa memperkirakan gitu ya, tapi dalam program kita tidak pernah memikirkan bagaimana sih cara dari kondisi awal mencapai tujuan ya. Kita coba memberikan rule, si komputer yang nanti akan mencoba-coba sendiri. Jadi kalau ada trial error ya memang seperti ini AI, yang trial error itu bagian dari AI ya. Nah, ini yang awal ini memang bagaimana model trial error kita bisa terapkan dalam program. Si program melakukan trial error untuk mencari output yang diinginkan. Oke. Ya, di center kembali lagi ke sini ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, bagaimana dia bisa mencari. Nah, di sini tiap aturan ini saya terapkan di rule ember ini ya. Coba videonya. Oke, nah di sini kan ada nih ya aturannya, if E4 ember 4 liter kurang dari baris W1. Nah, ini baris itu apa ya? Baris ini maksudnya sebenarnya jumlah air ya, jumlah air. Kan di sini ada air ember 4 liter sama 3 liter ya. Nah, baris itu coba kita lihat ke atas. Baris ini maksudnya apa di sini? Nah, baris ini 5. Nah, ini maksudnya adalah mewakili ember 4 liter ya. Nah, kenapa kok 5 di situ ya? Nah, ini memang kita kurangkan 1 karena kita menggunakan indeks array. Array itu kan mulai dari 0, makanya itu dibuat menjadi 5 ya. Oke. Kemudian nah ini if E kurang dari 4, nah ini berarti ember 4 liter. Nah, jadi maksudnya adalah jika ember 4 liter, nah ini coba kita balik ke sini supaya lebih mudah. Oke, ini mengisi penuh ember 4 liter, syaratnya adalah jika X-nya kurang dari 4 ya, X-nya. Jadi ember 4 liternya itu tidak terisi penuh ya, maksudnya kurang dari 4, tidak terisi penuh. Terisi penuh maka apa? Proses ini bisa dilakukan, yaitu mengisi penuh ember 4 liter. Nanti outputnya adalah 4, Y. Nah, ini kita implementasikan ke program ya. Nah, di sini kita tulis if E4 kurang dari 1 ya. Nah, kemudian di sini ini ada tambahan ya. Tambahan ini sebenarnya untuk menyimpan data-data yang ada ya. Data-data yang ada maksudnya adalah apakah langkah ini nanti untuk mengecek langkah ini kalau dijalankan mungkin nggak mengeluarkan outputnya sama di bisa jadi kan langkah ini pernah dipanggil gitu ya, langkah ini pernah dipanggil, namanya juga trial error, langkah ini pernah dipanggil, tapi yang menjadi poin adalah
apakah dia pernah ada output yang sama ya. Nah, outputnya sama ya, jadi maksudnya begini ya. Oke, ini saya coba ke sini supaya lebih jelas. Oke, nah, ini mau kita bahas sampai sini tadi. Jadi 00. Nah, di sini kan kemungkinannya apa? Ini ember 0 liter, 0 liter, ini 03, ini 40 ya. Nah, di sini artinya adalah kita lihat kemungkinannya, misalnya sudah 03. Langkah berikutnya, nah dicek output di sini mungkin nggak sama dengan ini. Ya, kalau ada sama dengan ini, maka nanti akan dibatalkan. Tapi kalau tidak sama, maka berarti bisa diteruskan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan Anda lihat di outputnya nggak pernah ada yang sama. Ya. Langkahnya bisa sama, ya, aturannya bisa sama, tapi menghasilkan output yang berbeda. Oke, nah di sini ya. Nah, jadi di sini, jadi if kondisi 4 liter 3 liter kurang dari isi, ya, isi ini adalah satu. Nah, ini maksudnya status ya, status di situ status. Jadi kurang dari satu artinya apa? Outputnya itu tidak pernah ada ya, outputnya tidak pernah ada ya, outputnya tidak pernah ada, maka apa? Bisa dilakukan, kemudian diberi plus. Ini maksudnya apa? Nah, diberi checklist bahwa output ini pernah terjadi. Nah, checklist itu di mana? Checklist yang ini ya. Nah, ini. Nah, misalnya outputnya 0,2 atau outputnya 2,0 atau outputnya 3,0. Nah, ini pernah terjadi, kasih checklist. Nah, itu ya, kasih checklist. Nah, ini memberi plus ini sebenarnya untuk diberi checklist ya. Nah, oke, di sini nanti, nah ini kalau di sini artinya ini outputnya tidak pernah terjadi, maka nanti aksinya ini dilakukan dan nanti menghasilkan ada keluaran salah satu di sini ya. Outputnya apa? Ya tergantung ini ya, tergantung ini apakah kalau yang satu berarti akan terpanggil ini mengisi penuh ember 4 liter. Ya. Nah, itu semua rule itu sama di sini ya. Kolom, nah kolom ini maksudnya mewakili yang 3 liter. Baris ini yang 4 liter. Ya. Nah, itu juga sama kondisinya. Sebenarnya diulang-ulang semua di sini ya. Ya, di sini ember 4 liter. Kalau ini kan mengosongkan. Kalau mengosongkan apakah ada airnya atau tidak gitu ya. Nah, tapi sebelum dieksekusi dicukil lagi. Kalau output ini dijalankan, bisa nggak menghasilkan output yang pernah ada di sebelumnya? Kalau ada, maka ini dibatalkan, dicari langkah yang lain. Ya. Nah, jadi berarti nyari-nyari. Nah, itulah betul. Itulah namanya bentuk model AI adalah salah satunya adalah model trial error, mencoba-coba. Ya. Tapi mencoba-cobanya di sini adalah jangan sampai mencoba langkah yang sama. Kalau seperti itu nggak akan pernah terjadi, nggak akan selesai-selesai. Seperti ada satu permainan, ada langkah itu diulang-ulang terus ya. Nah, itu yang nggak pernah akan tercapai. Nah, ini di sini dilihat. Jadi di sini mencoba-coba. Saya cobain satu, outputnya pernah ada kah? Oh nggak ada, berarti jalankan. Saya coba dua. Nah, dia hanya pas mencoba, si komputer lihat syaratnya terpenuhi nggak? Oh, ini terpenuhi. Oh, terpenuhi. Ya, itu tadi beri berita if. Kalau tidak terpenuhi, maka berarti dia nggak bisa langkah 2. Misalnya langkah 2 harus kurang dari 3, ternyata 3, ya sebenarnya nggak bisa. Langkah 4 di sini, oh di sini ternyata lebih besar dari 0 ya, x nya lebih besar dari 0. Oh, berarti boleh. Tapi kalau x nya sama dengan 0 nggak bisa ya. Artinya kalau embernya sama dengan 0 artinya sama saja embernya kosong ya. Nah, itu ya. Nah, itu program itu sebenarnya prinsipnya seperti itu aja ya. Jadi apa namanya, kok seperti sederhana? Betul, seperti sederhana, tapi kalau yang jadi kompleks di sini adalah memverifikasi dari tiap langkah itu apakah valid atau tidak. Itu yang kadang-kadang membuat satu jadi kompleks. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah memverifikasi apakah ini langkah yang terbaik. Nah, itu nanti kita bahas di video-video berikutnya. Nah, ini ya, jadi ini program contoh ini saya buat. Mungkin kalau ada coba mungkin bisa ada lebih singkat ya, ini 200 baris untuk case nya tadi seperti ini. Jadi ini kalau kita jalankan, nah ini ya, MPR 4 liter 3 liter mau berapa nih? 02 gitu ya, 0 spasi 2. Nah, dia bisa cari sendiri ya, Anda lihat ya, begitu di enter langsung dia mencoba-coba kemungkinannya. Nah,
si penuh ampere per liter 40, penuh ampere 3 liter 43, kosongan ampere per liter 03, ya. Tuangkan seluruh air 30, mengisi penuh ampere 3 liter 33, tuangkan air dari 3 liter ke ampere 4 liter sampai 4 liter penuh 42, kosongan ampere 4 liter 02. Jalankan 02, temukan melalui rule angka 1, 2, 3, 7, 2. Nah, Anda lihat ya, ada langkahnya sama tapi outputnya berbeda. Nah, itu ya, inilah contoh model basic ya, bagaimana konsep trial error ini kita terapkan dalam program sehingga si komputer seolah ya dia dengan trial error mencoba bagaimana yang penting mencapai output. Ya, ini belum tanya misalnya pertanyaan apakah ini paling bagus, kita belum menerapkan ke sana. Ini baru sampai bahwa trial error itu bisa diterapkan komputer sehingga akan membantu kita. Ya, bayangkan kalau sesuatu yang trial error kita harus secara manual, tentunya akan sangat melelahkan. Tapi kalau komputer dia bisa bekerja dengan sangat cepat sehingga untuk mencapai output yang diinginkan itu adalah atau kalau outputnya itu memang ada, itu tujuannya adalah outputnya ada. Ya, kalau outputnya ada maka dia akan bisa melakukan. Oke. Ya, nanti skrip ini saya share di Google Classroom ya. Boleh silakan Anda pelajari dan Anda modifikasi ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan nanti di video berikutnya.